Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 9. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan anak-anakku sekalian, jangan lupa klik absen yang telah disediakan di e-learning. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi Kerajaan Islam di Nusantara dengan sub pembahasan lanjutan pertemuan kemarin, yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan Kerajaan Aceh Darussalam dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi Kerajaan Aceh Darussalam dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu untuk menganalisis Kerajaan Aceh Darussalam dengan baik dan benar. Anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah mengenal atau mengetahui mengenai Kerajaan Aceh Darussalam? Jika belum mengenal dan mengetahui, mari kita bersama-sama belajar dan mengenal mengenai Kerajaan Aceh Darussalam. Tolong disimak dan diperhatikan penjelasan dari Ibu. Baiklah, langsung saja kita memasuki pembahasan materi mengenai Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam adalah kerajaan Islam yang terletak di Sumatera Kutaraja atau sekarang dikenal dengan Banda Aceh. Raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Aceh Darussalam adalah Sultan Ali Mugayyad Shah yang didirikan pada tahun 1496. Setelah beliau wafat, maka digantikan oleh putranya yaitu Sultan Salahuddin. Karena kelemahan Sultan Salahuddin, akhirnya kekuasaan direbut oleh saudaranya, yakni Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar cukup berperan memperbaiki keadaan pemerintahannya dan aktif menyebarkan Islam dengan mengirimkan mubalik ke berbagai daerah seperti Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang diutus ke Gresik, Jawa Timur. Sepeninggal Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar, Kerajaan Aceh Darussalam mengalami kemunduran. Akan tetapi, Kerajaan Aceh Darussalam kembali bangkit setelah diperintah oleh Sultan Iskandar Muda atau juga dikenal dengan sebutan Dharma Wangsa Perkasa Alam Shah. Beliau terkenal sangat taat beragama dan berusaha dengan gigih untuk membangun pemerintahan Aceh Darussalam sehingga pada saat itu Kerajaan Aceh Darussalam berkembang sangatlah pesat. Struktur kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu yang pertama kekuasaan oleh kaum bangsawan dan yang kedua kekuasaan oleh kaum ulama. Dalam kekuasaan kaum bangsawan, wilayah kerajaan terbagi-bagi menjadi daerah-daerah kehulu balangan yang dipimpin oleh balang. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh Darussalam dipimpin oleh menantu beliau yang bergelar Sultan Iskandar Sani yang naik tahta pada tahun 1636. Namun kekuasaan Sultan Iskandar Sani tidak berlangsung lama karena kemudian digantikan oleh istri beliau yaitu Putri Sri Alam Permaisuri yang bergelar Sultanah Tajul Alam Sapiatuddin Shah. Selama 59 tahun berikutnya, Kerajaan Aceh Darussalam diperintah oleh para ratu. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh Darussalam mengalami kemunduran dan terjadi perpecahan antar kelompok dalam masyarakat, yaitu golongan ulama atau tengku dan golongan bangsawan atau tioku. Penyebabnya tidak lain karena kaum bangsawan dianggap terlalu dekat dengan penjajahan Belanda. Selain itu, perpecahan juga disebabkan karena perbedaan paham keagamaan antara Islam Syiah dan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah.
Selain hal tersebut, ada juga beberapa faktor yang menyebabkan kerajaan Aceh Darussalam menjadi mundur dan hingga akhirnya runtuh, yaitu yang pertama, tidak memiliki raja yang dapat memimpin dengan baik. Yang kedua, perebutan kekuasaan tahta Kesultanan Aceh. Yang ketiga, pengaruh kekuasaan Belanda yang semakin kuat di daerah Sumatera dan Selat Malaka. Yang keempat, banyak kerajaan kecil memisahkan diri seperti Kerajaan Johor, Pajang, Siak, Minangkabau, dan Perlak. Dan yang kelima, terjadinya perang saudara. Dengan begitu, kerajaan Aceh Darussalam mengalami kemunduran yang sangat drastis, sehingga pada masa pemerintahan raja terakhir, yaitu Sultan Muhammad Daud Shah, Belanda terus melancarkan perang terhadap Aceh. Setelah melakukan peperangan selama 40 tahun, Kesultanan Aceh akhirnya jatuh ke pangkuan kolonial Belanda. Dalam sejarah, tercatat ada 35 sultan dan sultanah yang berkuasa menjadi raja kerajaan Aceh Darussalam, yaitu Sultan Ali Mughayat Shah, Sultan Salahuddin, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar, Sultan Hussein Ali Riayat Shah, Sultan Muda, Sultan Sri Alam, Sultan Jain Al-Abidin, Sultan Ala Al-Din Mansur Shah, Sultan Boyong, Sultan Ala Al-Din Riayat Shah Syed Al-Mukammil, Sultan Ali Riayat Shah, Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Sani, Ratu Safi Al-Din Taj Al-Alam, Sri Ratu Naki Al-Din Nur Al-Alam, Sri Ratu Jaki Al-Din Inayat Shah, Sri Ratu Kamalat Shah Jinat Al-Din, Sultan Badar Al-Alam Syarif Hashim Jamal Al-Din, Sultan Perkasa Alam Syarif Lamtuwi, Sultan Jamal Al-Alam Badar Al-Munir, Sultan Jauhar Al-Alam Amin Al-Din, Sultan Syam Al-Alam, Sultan Ala Al-Din Ahmad Shah, Sultan Ala Al-Din Johan Shah, Sultan Mahmud Shah, Sultan Badar Al-Din, Sultan Sulaiman Shah, Alauddin Muhammad Daud Shah, Sultan Ala Al-Din Jauhar Al-Alam, Sultan Syarif Saif Al-Alam, Sultan Muhammad Shah, Sultan Sulaiman Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Mahmud Shah, dan yang terakhir Sultan Muhammad Daud Shah. Dan untuk bukti peninggalan kerajaan Aceh Darussalam yang masih bisa dilihat sampai sekarang, yaitu yang pertama, Masjid Raya Baitur Rahman, 2. Taman Sari Gonongan, 3. Benteng Indra Patra, 4. Meriam Kesultanan Aceh, 5. Makam Sultan Iskandar Muda, dan 6. Uang emas kerajaan Aceh. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu mengenai materi kita pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kurang paham mengenai materi kita pada hari ini, silahkan langsung diketik di kolom komentar di e-learning. Dan jangan lupa kerjakan soal CBT yang telah Ibu berikan sebagai tugas harian kalian. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita bermanfaat dan mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibu minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi pada hari ini. Dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.